Itu ya alhamdulillah sekarang udah sekitar 56 di sekitar Bogor. Nah itu Kabupaten masuknya ke Bogor. BGN atau ke SPPG kita langsung? sendiri SPPG sendiri. Oke, Dan kita di situ tuh benar-benar bantu mereka dari sisi sanitasinya gitu kan. Terus kita latih ya. Betul. Kita latih mereka gimana sih cuci ompreng yang benar. Yang berceceran itu harus dihilangkan dengan misalnya seperti karbol gitu loh kan, atau karbol sereh. Pernah kan dengar kasus di Bogor lumayan. Oh dia kenapa waktu itu keracunan? Itu dari kalau nggak salah ya, itu dari kayak ayam. Kita juga bantuin koperasi dari Transjakarta. Ekspor kemana? Ke Libya. Libya. Menit ya, beberapa jam yang lalu ya. Angka itu lahir dari tidak ada seorang yang saya nggak usah sebutkan namanya itu. Soekarno itu dia PMI kan. Misalnya kalau kita mau pindah ke taman ya cuma dapat 30. Kalau sekarang saya kalau ke Jogja, jadi tinggal pilih. Makin tertutup, makin mudah. Makanya bersujudlah di kaki ibumu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, ini saya sedang pegang sabun yang waktu zaman COVID nih kita cari-cari nih. Ini untuk pembersih apa ini? Oh, pembersih tangan nih, hand soap. Mereknya Quizy. Dan saya hari ini kembali kedatangan para pengusaha UMKM ternama di Indonesia. Masih ingat ya waktu kita bicara tentang keju, tentang mentega, susu. Nah kali ini saya kedatangan teteh dari Bogor, Teh Lisna dan Teh Hana. Makasih ya Teh. Ini gimana nih? Begini atau salah malah? Ini Teh Lisna nih senior saya di Vkom Unpad. Angkatan bagus lah pokoknya. Angka bagus. Angka bagus ya. Kalau Teh Hana ini apoteker ya. Yep. Di STN. Betul. Jadi obat-obatannya juga gara-gara apoteker juga. Salah satu gitu. bidangnya apoteker adalah PKRT. Oh, ini ceritain dikit lah nih tentang Quizy ya. Jadi kalau teman-teman sengaja ke convenience store sih nggak ada. Tapi katanya udah masuk MBG nih. Dan bersiap juga masuk Kopdes. Kalau pembayarannya bagus. Tapi Quizy ini susah kali ya dilihat karena mungkin pembeliannya tertentu ya Teh. Ya, jadi Tapi sudah masuk kemana-mana ya. di marketplace ada. Oke, coba diterangkan dulu lah Quizy ini satu-satu sekalian kita produknya apa aja nih. Oke. Ya, nuhun ya Kang. Mangga, Jadi kami diundang hari ini. Jadi Quizy itu sebenarnya singkatan dari quick and easy. Jadi dalam artian kita tuh cepat, mudah gitu, tapi hasilnya bisa maksimal. Oke. Gitu. Nah, terus ini tuh sebenarnya udah mulai kita operasi ya, sebenarnya B2B sih. Ya. Kita lebih menekankan ke B2B gitu. 2018 lah kita B2B, terus baru-baru awal 2000-an ke sini itu baru kita masuk ke marketplace gitu. Oke. Jadi udah berapa lama ya? 8 tahun berarti. Kalau operation ya 8 tahun lah. Oke. Kurang lebih 8 tahun. Naik turun kayak gini-gini kan. So far ya alhamdulillah bisa sampai ke hari ini sebenarnya 24 Agustus 2018 ke hari ini 24 Agustus 2026. Jadi ulang tahun nih hari ini. Ulang ya? tahun hari ini. Wah, selamat ya. Alhamdulillah. Terima kasih. Gimana sih Bu, nama itu kalau itu Happy Milad ya gitu ya. Jadi awalnya gimana? Katanya rumahan. Coba-coba atau Enggak. gimana jadinya? Sama sekali bukan rumahan. Oh, bukan rumahan. Jadi kita ini ada pabriknya. Ada Kita punya pabriknya? pabrik. Kita ya pabrik dalam skala UMKM kali ya. Kita di Bogor. Ininya Tetep produksinya aja. di Punya Bogor. pabrik ya UMKM, Enggak lah, UMKM maksudnya pabrik. tempatnya aja. Ini juga masih ini loh, masih kondisi sewa sebenarnya. Oh, masih sewa. Iya, Jadi iya. memang Sama masih lah berarti gitu ya. iya, jadi memang kalau kita kategori ya masih kategori yang belum besar lah gitu. Jadi yang masih mencoba untuk masuk gitu kan. Tapi benar-benar dikerjain serius dalam artian gini, secara formulasi, secara legalitas itu semuanya lengkap gitu. Kita juga ahlinya tuh ya R&D-nya juga
bagus. Terus ini juga Ibu Yana juga backgroundnya memang apoteker. Jadi memang kita kalau dibilang tuh posisinya tuh ada di tengah ya, di tengah dalam artian gini, gede banget belum. Tapi terus kita kalau dibilang UMKM yes, tapi di atas yang rumahan. Nah justru itu yang kadang pas posisi kita tuh jadi di apa ya, tekan sana sini nih judulnya, tekan sana sini itu dalam artian gini, kadang ada usaha rumahan yang gampang sih sebenarnya kalau mau bikin kayak gini itu banyak orang yang bisa. Nah itu terjadi banget waktu di COVID kemarin. Rumahan itu bikin yang kayak gini-gini nggak sulit gitu, tapi legalitas maupun sisi safety-nya kadang-kadang suka diabaikan gitu. Kalau kita enggak. Kalau kita secara legalitas semuanya lengkap. Gitu. Enggak, ini gimana? Kenapa pengharum sih? Pengharum kan ini karena ini oke, ini sabun, tapi ini ada yang sesemprotan ya Teh. Iya. Jadi tapi kenapa pengharum? Kita tuh sebenarnya kawin ya, perkawinan antara dua industri yang gede-gede itu yang udah terkenal lah ya, yang banyaknya dari luar gitu ya, asing gitu. Nah kita tuh chemical yang untuk housekeeping, untuk laundry, untuk kitchen gitu, stewarding kayak gitu-gitu. Terus sama termasuk yang hygiene service. Jadi mulai dari kita service perkantoran, pengharum ruangannya maupun yang hygiene service-nya itu kita ada di kita juga gitu. Kita melakukan itu. Gitu. Teh Hana mau nambahkan mungkin ini awal-awal kenapa pengharum, apakah kesepakatan bersama atau sebelumnya mau bikin kue cucur cuma nggak jadi udahlah gitu. Terus terang aku baru bergabung itu kurang lebih 2,5 tahun yang lalu. Jadi kalau misalnya soal rintisan itu aku belum terlalu paham. Jadi Teh Lisna yang dari awal tuh. Iya betul. Jadi gimana Teh? Cuman yang terakhir develop ini sekarang itu adalah produk-produk untuk rumah sakit gitu loh kan. Jadi housekeeping dan juga deep laundering, tapi untuk fokusnya untuk di rumah sakit. Gitu. Nah ini tadi makanya saya mau tanya dulu, ini jadi distribusinya atau pelanggannya siapa ya? Tadi udah kesebut tuh rumah sakit. Yes. Terus apa tadi? Apalagi tuh selain rumah sakit? Ya itu tadi awalnya kan kita memang ke building management ya, building management B2B gitu kan, corporate lah gitu. Tapi terus kan pemerintah ini kan ngadain SPPG nih, yang MBG. SPPG. Oke, ketemu lagi kita dengan MBG dan SPPG. Nah, justru kita tuh masuk sebenarnya pengen ada idealisme. Idealismenya tuh gini. SPPG kan sorry to say banyak orang yang negatif lah ini dan itu segala macam. Aku nggak ikutan ke situ. Tapi di sisi lain kita kepengin kalau orang Sunda bilang tuh merenahin gitu loh. Jadi dalam arti supaya tujuan atau maksud dari SPPG ini kan katanya supaya juga ngangkat UMKM segala macam gitu kan. Itu kan salah satu juga dampak positif yang diharapkan. Nah kita masuk di situ gitu. Jadi kepengin tuh SPPG itu dana yang udah gede itu keluar itu ditempatin di tempat yang sesuai gitu loh. Ya, jadi yang sasarannya pas gitu kan. Kenapa aku bisa bilang pas? Satu skala kita memang masih ya bisa dibilang masih UMKM lah ya. Emang UMKM gitu. Nah terus dari sisi kualitas barang itu kita sok yuk kalau mau disamain sama yang udah branded mah bisa gitu loh. Jadi kualitas barangnya itu kita nggak kaleng-kaleng lah gitu kan. Nah terus kita juga bantu SPPG itu ya alhamdulillah sekarang udah sekitar 56 di sekitar Bogor. Nah itu masuknya Bogor. Ke BGN atau ke SPPG langsung? Kita sendiri SPPG sendiri dan kita di situ tuh benar-benar bantu mereka dari sisi sanitasinya gitu kan. Pelatihan. Terus kita latih ya, kita latih mereka gimana sih cuci ompreng yang bener. Gimana sih cara apa cuci ompreng ini nggak ada ini nih contohnya coba nih ini sampel untuk sabun cuci piring gitu. Jadi cuci ompreng yang benar harus melewati air panas dulu dan sebagainya gitu. Terus alat-alat masaknya juga hygiene-nya tuh kayak apa, fasilitas produksinya juga kita bantu mereka kasih tahu, termasuk mobil-mobilnya kita sanitasi. Yes, karena kan gini loh, nggak tertutup kemungkinan ada bekas tumpahan dan sebagainya kan. Jadi dicuciin mobilnya? Nggak dicuciin, nggak dicuciin. Tapi di dalamnya itu gimana supaya
aroma bekas-bekas masakan ataupun mungkin ada hal-hal yang tumpah segala macam itu nggak lalu membusuk nanti jadi bakteri atau segala macam itu yang pada akhirnya juga takutnya gitu kan ya, seperti yang mungkin yang nggak pas itu ya ada ininya lah, ada Mencemari. dampak ada mencemari. 50 berapa SPPG tadi? Baru 56 56 SPPG seputar Kota Bogor aja. Kabupaten Bogor, Bogor, Depok, Depok, Kota dan Kabupaten. juga masuk ke situ. Gitu. Nah, jadi itu kita bantuin bener dalam arti gini. Mereka kan suka bilang harga dong gitu kan ya. Kita alhamdulillah buat ternyata mereka bilang affordable, masih jauh di bawah yang sebenarnya udah terkenal itu. Jadi jualnya berapa? Satu SPPG itu berapa liter beginian? Kalau itu mereka per pekan ya teh ya. Per pekan. Mereka per pekan ngambil. Per pekan berapa? Sekitar 15-an lah ya. 10 15 sampai 20 ya 15. Ya, 15 lah Average. average-nya. Apa, liter atau botol? Galon. Galon tuh yang gede 5 tuh. liter. 5 liter. Galon 5 liter ya. Jadi 15 kali 5 berapa? Ayo buruan nih cepet. 75. 75. Jadi 5 benar ya. kali 5 75. Kalau 10 tambah 6 Jangan gitu. Oh kan gitu ya. 75 liter per minggu. Iya. Satu SPPG. Atau SPPG. Untungnya berapa? Ginian tuh sebenarnya gini loh. Itu tadi yang aku bilang. Kita tuh kegencet ya di tengah-tengah tuh benar-benar. Kalau misalnya yang gede-gede itu jadi curhat ya, nggak apa-apa ya Nggak apa-apa, sekalian ya. ya. Ini curhat dong mak. Gitu kan. Jadi kalau yang besar-besar itu kan mereka banget diuntungin ya teh ya. Kalau misalnya beli dari bahan baku dari hulu sampai ke hilir. Yang besar-besar nih kayak Mama Kemon gitu ya. Oke. Terus gitu. Itu benar-benar berhadapan banget itu di Oke, lapangan oke, itu kayak gitu. Nah, terus mereka dari hulu ke hilir ngadain sendiri. Ya kan, bebas pajak juga kalau kayak gitu, apalagi kalau di kawasan berikat kan mereka nggak kena PPN. Iya. Kalau aku kan belum bisa dari hulu ke hilir, jadi kita beli dari distributor raw Tapi material. kan ada UMKM spesial pajak itu kan. Nah, Yang waktu itu berapa? 2,5% apa ya? aku tuh kategorinya. aku tuh kepikiran gini, mana tahu nih ya. Pemerintah tuh punyalah satu entahlah BUMD ke atau apalah gitu atau di dinas ke gitu kan ya, punya satu usaha buat benar-benar nyediain yang raw material yang biasanya diimport oleh mereka yang besar-besar itu. Jadi kita tuh belinya bisa langsung ke mereka gitu kan, tapi dengan pasti dengan persyaratan lah. Nah, itu di sisi persyaratan itu ya alhamdulillah sebenarnya kita tuh memenuhi itu semua. Kita dari mulai izin dan sebagainya. Gitu. Halal kita juga udah halal gitu. Tunggu satu ya. Banyak Tadi banget 75 liter per minggu kali 56 SPPG. Itu sekitar berapa juta tuh berarti? Kalau itu 1 galon tuh berapa harganya? 1 galon itu sekarang gini. Nah, ini juga ada satu lagi. Jadi kemana-mana deh Nggak kalau aku apa-apa, ngomong. nggak apa, saya juga penasaran. Jadi gini, sekarang dia setelah pas kejadian karena ada Selat Hormuz itu orang susah kayak gitu-gitu kan. Jadi kan masalah minyak bumi kan jadi masalah. Kemasan jadi masalah. Kemasan plastik tuh masih jadi masalah. Berat, mahal. Ya mungkin karena kepaksa sih ya. Pada akhirnya itu sebenarnya idealisme masalah kita merhatiin lingkungan itu juga akhirnya jadi bisa jalan. Apa tujuan maksudnya? Jadi mereka refill. Jadi mereka hanya beli isinya doang. Karena jadi beruntung ya, karena susah plastiknya itu ya. Jadi di satu sisi kan kasihan juga kalau pada akhirnya entah itu UMKM juga rumah makan kecil kayak gitu ya. Terus atau SPPG itu dibebani dengan harga galon yang tinggi ya, teh ya gitu. Jadi akhirnya ayo deh yuk sama-sama yuk gitu. Meskipun kerja kerasnya lebih banyak di kami. Karena kan setelah kita refill kan kita ambil yang kosong. Kita sanitasi lagi sesuai dengan Ada standar cleaning, kita. ada sanitasi supaya menggaransi bahwa isinya itu tetap ada di kualitas yang kita standarkan. Pembayaran SPPG gimana? Oke nggak? Alhamdulillah sih lancar. Langsung kayak cash and carry atau? Enggak, paling mereka 1 pekan apa 2 pekan baru. Setelah mereka dibayar sama pemerintah ya? Yes. Terus mereka kemudian bayar berapa? 72 juta apa ya per minggu ya? Nah itu nggak ngerti deh. Saya juga nggak ngerti, maaf ya kalau salah ya. Iya, ini takut mohon maaf salah. kalau Aku salah takut nih. salah kalau untuk urusan Jadi begitu itu. dibayar terus mereka bisa bayar kita. Iya, ya sekitar 2 mingguan lah mereka. Jadi servisnya apa aja itu ke SPPG selain ada pelatihan higienis itu, apalagi coba kayaknya?
Jadi selain pelatihan, kita juga melakukan sosialisasi, semacam sosialisasi lah bahwa sebetulnya seri hygiene itu tidak melulu hanya berhenti di ompreng gitu loh kan. Tapi dari A sampai Z, dari hulu sampai hilir, bahwa ketersediaan makanan itu juga harus bersih dan hygiene, itu ditunjang oleh beberapa bahan untuk higienitas itu sendiri. Kayak contohnya kalau di dapur, kalau misalnya yang berceceran, kita lakukan juga edukasi bahwa nih yang berceceran itu harus dihilangkan dengan misalnya seperti karbol gitu loh kan, atau karbol sereh, di mana juga karbol sereh itu menghindari serangga. Dia nggak suka bau sereh kan, serangga nggak suka. Nah itu seperti itu. Kemudian juga untuk minyak-minyaknya yang berceceran gitu loh kan, itu kan bisa menyebabkan juga tengik gitu loh kan ya. Nah itu kita juga menyediakan bahan untuk memudahkan pembersihan dapur itu dari lemak-lemak yang berceceran. Nggak, jadi mereka selain beli sabun, itu ada servis tambahannya dari Teteh, dari Quizy. Betul. Untuk bersihin dapurnya segala enggak servis, tapi maksudnya kita melakukan pelatihan, tapi ini loh bahan kimianya yang kita jual gitu loh. Oh, ini rasa-rasa harumnya harum apa aja? Kalau untuk ini sabun lemon nih kelihatannya nih ya. Piring itu jeruk nipis. Oh, ini oke nih si sereh nih. Ya, itu karbol sereh. Dan untuk yang kayak tadi kalau Teh Yani bilang ngebersihin meja produksi segala macam itu, produk kita juga udah food grade. Jadi aman buat makanan gitu. Oke. Nah terus apa lagi selain tadi ya SPPG ini kan dia pakai pembersih ini. Terus ini saya lihat ada pengharum nih. Ya. Apa lagi nih Teh? Jadi ada berapa produk nih Teh kita? Kalau ngomong items banyak. Nih buat cuci tangan, hand soap. Iya. Ini untuk yang untuk pengharum ruangan. Oh, ini itu juga sekaligus berfungsi sebagai antibakteri juga ya. Kita bantu membersihkan udara juga gitu. Oh, ini itu sama pengharum ruangan. Itu cuma variannya macam-macam. Cuma variannya yang berbeda-beda. Oke, Teh boleh nggak nih di spill sedikit ya? Sebetulnya kalau segini nih harganya berapa ya? Pakai range aja supaya nggak ketebak sama kompetitor. Oh oke. Itu antara 30 sampai 36. 30 ya, sekitar 36.000. Itu include PPN tapi. Include PPN. PPN kita sama loh. Sama yang ya? besar-besar Iya, sama. 11%. Sama. Oh gitu. Kalau ini berapa nih? Kalau yang tadi balik lagi itu sekitar kita ngomongin per liter aja ya. Untuk yang premium ya Teh ya. Untuk yang premium itu sekitar Rp13.000 per liter gitu. Ini Teteh ini memang ada kemasan begini atau ini cuma contoh aja? Nah, ini cuma pakai galon aja. Takutnya nanti nutupin kita nih kalau kita gede-gede gitu ya kan. Ntar kitanya nggak kelihatan gitu. Nah oke. Selain SPPG tadi sempat kesebut rumah sakit. Siapa lagi biasanya pembelinya, konsumennya? Alhamdulillah customer kita tuh kayak kereta komuter. Oh ya? Para angker mungkin ya udah terbiasa anak jadi anak kereta. Jadi kita baunya ini. Jadi kita untuk kebersihan di dalam kereta. Jadi kebersihan dalam kereta itu kalau misalnya teman-teman angker itu jalan dari satu stasiun terakhir sebelum stasiun terakhir, satu stasiun itu pasti akan ngepel ya kan, petugas-petugas kebersihan itu akan ngepel dan standarnya adalah membersihkan, nyemprotin itu air freshener. Air freshener juga itu kita selalu produk kita tuh kita tambahin untuk juga sekaligus bisa ruangannya tuh jadi fresh gitu ya. Kita pakai antibakteri juga gitu. Oh, kalau yang buat di kereta yang mana? Itu liquid. Yang di kereta liquid. Oh, liquid bukan beginian ya? Bukan. Tapi harumnya ada dong. Harumnya mereka pakai lavender. Pakai lavender. Kita enggak ada lavender, enggak bentuk aerosol. Ini ada green tea buat yang suka matcha ya. Iya benar. Jadi enggak dong. Enggak. Ini kan biasa pakai alat, bisa pakai tangan itu buat kopi. Pakai dispensernya. Terus ya ada satu bangga lah ya sebagai UMKM ya yang skala benar-benar menengah itu kita juga bantuin koperasi dari Transjakarta.
Koperasi Transjakarta. Ya, koperasi kita Ngebantuin masuk ke apa? sana. Pemasoknya, Iya, jualan juga. Mereka customer, Oke. mereka customer. Terus itu tadi biasanya kan beli bantuin itu dalam artian gitu ya. Biasanya kan beli yang shampoo mobil kayak atau buat ngebersihin kaca kayak ngebersihin jamur kayak yang lumayan lah ya mungkin harganya. Yuk aku bilang gitu dicobain gitu kan. Terus ya udah kita demo di sana gitu kan untuk pembersih bis itu sama apa sih namanya buat bersihin jamur kacanya, hygiene. Nah, terutama hygiene ini dipakai buat yang royal, bukan yang subsidi. Kan ada royal tuh yang mahal ya? Yang mahal 20.000. Yang Ya. pakai AC. Iya, itu juga pakai AC atau yang semua- subsidi pakai semua AC, TV pakai AC. ya udah AC gitu. Nah, itu mereka pakai tuh hygiene di dalam bisnya itu juga. Yang dari royal itu yang tempat yang- duduknya ngadep depan semua. Kalau yang nyamping kereta kayaknya. Enggak, kalau TJ kan Oh iya, nyamping. berapa Bu kalau TJ? TJ, oh iya sih, Iya. benar-benar. Yang royal depan semua. Iya. Pokoknya bis yang eksklusif lah. Iya. Gitu, makanya bayarnya beda. Iya. Berapa karyawan? Yang di mana sekarang? Kalau ngomong karyawan tuh sekarang masih sekitar 15 orang. 15 orang kurang 19 juta berapa ya? 19 juta kurang 15 orang. Ini nih Mas Gibran dibantuin nih. Ya kan dia jadi Tapi 15 numpang itu orang. nggak segitu, 15 Pak. juta, 19 juta 15 jadi gimana? Yang numpang ibu tuh kalau misalnya anaknya Numpang rata-rata hidup. 2. Oke. Terus tambah pasangannya gitu loh kan, terutama banyak yang laki-laki dan kita ngambil memang ya orang-orang sekitar situ gitu loh kan. 15 orang per hari menghasilkan berapa liter apa gitu? Itu produk. Kita ada ininya teh produksi di sekitar 3.400. Enggak, itu gimana sih teh? Misalnya nih hari Senin semuanya produksi sabun. Oh, enggak. Hari Selasa pewangi. Hari Rabu gimana sih? Enggak. Kita punya 7 mixer. 7 mixer, oke. Nah kemudian itu tuh kita ada yang namanya dalam industri itu ada yang namanya production planning inventory control. Nah di situ kita ada nih ya list bahan baku yang tersedia ini, kemudian demand dari customer ini kita matchingkan apa aja sih, kemudian kita bikin jadwal. Ini mana aja yang mau kita bikin hari ini, minggu depan dengan proses yang efisien tentunya. Jadi artinya bahwa proses produksi itu kalau nggak efisien kan nanti kan jadi malah boros-boros ya gitu loh kan. Kita nggak bisa menyediakan produk yang memang bisa bersaing secara harga. Nah di situ kita lakukan pengaturan di area production planning inventory control gitu atau PPIC. Oh gitu ya. Jadi kalau dari sisi metode kerja segala macam itu nggak beda Kang, sama kalau yang perusahaan yang sudah eksis lah ya, yang sudah bagus-bagus itu, yang gede-gede itu. Karena cuma memang otomatisasinya kan kalau di yang besar itu kan udah banyak pakai computerized lah segala macam. Kalau kita masih benar-benar melibatkan SDM. Ini kelihatannya juga nempelinnya manual nih. Betul. Soalnya Betul. mencong-mencong maksudnya. Iya jadi kan Ini sampel, tapi kalau produk benerannya bagus kok. Ya maksud saya begini kan ini tempatnya di beda dia pasti makanya saya bilang. Tapi nggak apa-apa teh namanya juga UMKM yang penting kan halal ya. Jadi 15 tenaga kerja. Betul. Nah itu bersiap menerima berapa SPPG lagi. Oh, kalau yang seperti itu Sekarang kan 56 nih. Iya. Secara kapasitas produksi masih sangat mungkin. Ayo dong kalau misalnya mau tambah lagi juga kita senang-senang aja gitu. Sebelum Masih SPPG apa rumah sakit tadi terus ada Iya. Transjakarta. Transjakarta, Kok kereta bisa-bisaan dari komuter. Bogor terus jualan ke Transjakarta walaupun kantornya di Halim sih. Nah, di Cawang deket situ aja. Deket Kalau ya? pas kita kemana-mana ujung jalan tol kan udah langsung masuk. Oke sekarang Bogor. Di Bogor aja rumah sakit mana aja yang sudah pakai? Salah satunya Lewiliang, RSUD. RSUD Lewiliang. Lewiliang. Ya Lewiliang jauh itu. ya lumayan sih ya Iya. dari tempat kita. Rumah Tapi sakit Ashifa. Rumah sakit Ashifa. Jujur kita tuh sebenarnya makanya mainnya tuh kita mulai dari pinggir sih Kang. Kita mulai dari Oke. pinggir. Jadi sekitar Banten, terus Rangkas Bitung, terus Lewiliang, Kabupaten Bogor. gitu. Kalau itu ya sekitar apa sih Pandeglang ya. Betul. Pandeglang juga Jauh dong. ada. Nah kebetulan kita tuh memang bekerja sama satu perusahaan atau distributor alkes gitu. Oh. Mereka yang jadi perpanjangan tangan kita gitu. Karena
yang tahu bagaimananya itu ya itu sudah pengalaman di sana. Jadi kita memang sebagai prinsipal aja gitu dari sisi produksi. Oh jadi ini misalnya nih saya nih, terus ketemu di Rut Garuda nih, Jenderal Glenny itu kan, Betul. Pak Glenny, di Garuda pakai pewangi ini gitu. Nah, bisa banget Kang, apalagi gini. Nanti saya dapat persenan dong ya. Yes, pasti dong itu. Dosen Dan kita tuh bisa custom loh Kang. Iya. Custom dalam artian gini, kita bisa jadikan maunya kayak apa sih? Jadi kayak nanti tuh kayak ada corporate identity gitu loh. Begitu once orang masuk ke satu perusahaan itu, oh ini udah tahu di mana aja. Oh ini pasti perusahaan ini gitu. Seperti itu. Jadi karena kita, tapi jangan salah, kita pasti siapin semua legalitasnya untuk itu. Gitu. Kita secara periodik juga harus ini Kang periksa laboratorium. Oh ya? Itu kita jalani. Aturannya siapa? Dari Kemenkes. Oh, Kemenkes. Kemenkes itu mengharuskan seperti itu. Kita punya laboratorium sendiri. Kita laboratorium sendiri, kita ada mini laboratorium, tapi disitulah produk kita dikontrol. Nah itu gimana? Ini menarik juga, ini serius nih. Betul. Ada labnya. Jadi Tapi kan bikin lab tuh itu gimana sih? Kayak di film-film gitu ya? Iya. Sebelum kita memang memproduksi besar gitu ya. Jadi memang dicobakan, di develop itu di lab kita dulu. Impornya berapa persen? Zat impornya? Impornya itu kebanyakan di parfum. Oh parfum. Impor bikin banyak. parfum juga? Oh maksudnya pengharum. Oh pengharum. Bukan yang Bukan buat badan. Maksudnya fragrance-nya untuk kan kayak gini nih, kayak apa sih namanya, sabun cuci piring. Ini kan kita pakai parfum lime. Tapi kalau yang karbol sereh ini benar-benar dari ekstrak sereh. Jadi benar-benar alami gitu. So far semua yang diproduksi ini itu bahan-bahannya tuh yang kita meminimalisir banget yang berbahaya Kang. Gitu. Jadi kita coba yang natural gitu kan. Kayak juga karbol cemara itu benar-benar diambil dari kulit siongka. Gitu. Jadi bukan pakai oil ataupun parfum dari cemara, tapi ini beneran dari getah. Oh keren. Gitu. Ini laundry yang kecil-kecil tuh, yang laundry kiloan gitu masuk juga nggak? Ada beberapa di sekitar. Ya, ini buat untuk sales kita, kalau kebenaran ada yang itu ya iya juga gitu. Pakai dipakai juga di laundry kecil gitu. Oh, ini balik lagi ke SPPG nih, karena kan banyak hal yang terkait MBG ya. Dari 56 SPPG itu ada yang udah kena kasus keracunan nggak? Alhamdulillah Waktu enggak itu ya. sempat ada sih. Awal dulu Awal. yang itu kalau nggak salah itu dia ditutup. Oh ditutup udah. Yes, itu ditutup. Baru-baru ini Pak Daryono yang nutup atau? No, enggak. dulu Waktu lama? masih zamannya Pak siapa teh? Pak Dadan. Yes, Pak Dadan. Oh. Itu pernah kan dengar kasus di Bogor lumayan. Oh dia kenapa waktu itu keracunan? Itu kalau nggak salah ya, itu dari kayak ayam. Oh. Dari ayamnya. Jadi ayamnya mungkin nggak fresh lagi kalau nggak salah. Waktu masaknya sekian banyak. Lahir gitu di luar kan. nikah atau gimana ayamnya? Iya itu bisa jadi. Nah itu bisa jadi. Oh, gawat. Oh, jadi seperti itu ya. Nah, tar kita tapi pernah kena tipu nggak? Ekspor. Ini kita ke episode kedua, suka dukanya tadi kelihatannya sukanya aja. Diambil SPPG, Transjakarta, laundry, rumah sakit semuanya. Nah ini tentang dukanya. Pernah kena tipu nggak? Ntar ya kita ke episode yang kedua. Ayo dong, harus dialokasikan sekian tuh untuk UMKM. Satu, kita ngomongin masalah pajak. Nah kalau boleh nih pemerintah, kita sih mengusulkan Bu ya nih tukang jahitnya, tukang campurnya udahlah orang lokal aja lah, UMKM aja lah.